Pemerintah Amerika Serikat merilis jutaan halaman dokumen terkait penyelidikan terhadap Jeffrey Epstein, terpidana kasus kejahatan seksual yang meninggal dunia di penjara pada 2019. Rilis arsip ini kembali menyita perhatian publik internasional, termasuk di Indonesia, menyusul munculnya sejumlah nama, lokasi, dan referensi yang berkaitan dengan Indonesia di dalam berkas tersebut. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyatakan, dokumen yang dibuka ke publik mencakup sekitar 3 juta halaman berkas, ratusan ribu gambar, serta ribuan rekaman video. Arsip itu merupakan bagian dari kewajiban hukum pemerintah AS untuk membuka dokumen penyelidikan yang sebelumnya bersifat tertutup. Sejumlah media internasional menekankan bahwa isi dokumen Epstein tidak bersifat tunggal atau seragam. Arsip tersebut memuat korespondensi, catatan internal, laporan pihak ketiga, hingga daftar bacaan dan referensi. Karena itu, tidak semua nama atau entitas yang tercantum dapat diartikan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam tindak pidana. Dalam konteks Indonesia, perhatian publik tertuju pada penyebutan beberapa nama tokoh, perusahaan, serta lokasi seperti Bali dan Jakarta. Bali disebut dalam konteks korespondensi perjalanan dan logistik, sementara Jakarta muncul dalam catatan pertemuan yang dilaporkan oleh pihak ketiga. Hingga kini, tidak ada penjelasan resmi dalam dokumen yang menyimpulkan terjadinya tindak pidana di wilayah Indonesia. Dokumen tersebut juga memuat rujukan mengenai seorang pengusaha asal Indonesia yang digambarkan memiliki relasi bisnis internasional. Namun, pengamat menegaskan bahwa deskripsi semacam itu perlu dibaca secara hati-hati karena tidak disertai putusan pengadilan atau verifikasi fakta hukum. Selain itu, terdapat klaim dalam dokumen mengenai transaksi properti yang dikaitkan dengan aset milik mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah analis mengingatkan bahwa dokumen penyelidikan kerap memuat narasi sepihak dan laporan mentah yang belum tentu mencerminkan fakta yang telah diuji di pengadilan. Pakar Hukum Pidana Internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, menilai publik perlu membedakan secara tegas antara disebut dalam dokumen dan terbukti secara hukum. Menurutnya, dalam penyelidikan berskala besar, nama seseorang bisa muncul karena banyak faktor, mulai dari referensi berita, laporan intelijen mentah, hingga catatan administratif. Dokumen penyelidikan bukan vonis. Tanpa proses peradilan dan putusan pengadilan, informasi di dalamnya tidak bisa disamakan dengan fakta hukum, ujar Hikmahanto. Pendapat serupa pernah disampaikan Hikmahanto Juwana dalam berbagai analisis hukum internasional yang dimuat Kompas.com dan BBC News Indonesia, terkait pembukaan dokumen hukum lintas negara dan isu due process of law. Senada, dosen hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mohtar, mengingatkan bahwa rilis dokumen dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan salah tafsir jika tidak dibaca secara kontekstual. Ia menilai media dan publik memiliki tanggung jawab untuk tidak menarik kesimpulan yang melampaui isi dokumen. Transparansi itu penting, tetapi transparansi juga harus diikuti literasi. Tidak semua yang tertulis otomatis bermakna keterlibatan, kata Zainal. Pandangan Zainal Arifin Mohtar mengenai transparansi, dokumen negara, dan potensi salah tafsir publik kerap dimuat dalam Tempo.co, Kompas.com, serta diskusi publik yang dilaporkan media nasional. Dari sisi komunikasi publik, pakar komunikasi Universitas Indonesia, Arianto Patunru, menilai rilis dokumen Epstein menjadi ujian bagi ekosistem informasi. Ia mengingatkan risiko disinformasi dan framing berlebihan, terutama di media sosial dan platform berbagi video. Nama besar dan isu sensitif sangat mudah dipelintir menjadi konten sensasional. Padahal, konteks dan klarifikasi adalah kunci, ujarnya. Pandangan Arianto Patunru mengenai framing media, disinformasi, dan literasi publik sering dikutip dalam Kompas.com, The Conversation Indonesia, dan diskusi kebijakan publik. Dokumen Epstein juga kembali menyinggung relasi almarhum dengan sejumlah tokoh global, termasuk politisi, pengusaha, dan figur publik dari berbagai negara. Namun, Departemen Kehakiman AS menegaskan bahwa sebagian arsip tersebut berisi laporan masyarakat dan klaim yang belum diuji kebenarannya. Sejumlah pihak yang namanya disebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebelumnya telah membantah keterlibatan dalam kejahatan Epstein. Mereka menyatakan bahwa hubungan yang pernah ada, jika ada, bersifat profesional atau sosial dan terjadi sebelum kasus pidana Epstein terungkap ke publik. Di Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penyebutan Indonesia dalam dokumen tersebut. Meski demikian, sumber diplomatik menyebutkan pemerintah terus memantau perkembangan dan memastikan tidak ada implikasi hukum terhadap kepentingan nasional. Kasus Epstein sendiri hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan.
Epstein meninggal dunia di dalam tahanan federal pada Agustus 2019, sebelum menjalani persidangan. Kematian itu memicu berbagai spekulasi, meski otoritas AS menyatakan penyebabnya adalah bunuh diri. Rilis dokumen terbaru ini juga memunculkan perdebatan tentang transparansi, privasi, dan batas etika publikasi. Sejumlah organisasi media internasional memilih melaporkan isi arsip secara selektif dengan menekankan konteks, verifikasi, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Bagi publik Indonesia, para pakar menilai rilis dokumen Epstein seharusnya menjadi pengingat pentingnya literasi informasi. Kehadiran nama atau lokasi dalam arsip resmi tidak serta-merta dapat dijadikan dasar tuduhan tanpa proses hukum. Dengan demikian, meskipun pembukaan dokumen Epstein kembali mengguncang perhatian global dan menyeret banyak nama, proses hukum, verifikasi, dan kehati-hatian tetap menjadi rujukan utama dalam menilai setiap klaim yang beredar.